YouTube, selamat datang di channel Mobi. Video yang ditunggu-tunggu banyak orang, semua orang pada nanya video ini. Iya, karena banyaknya mobil baru yang di launching. Kita baru sempat di minggu kedua awal bikin video ini. Gias ini adalah Gias yang paling banyak mobil launching. Tadinya biasanya itu kita di weekend bikinnya, cuman penuh sekali pengunjung, jadi kita nggak mungkin kita melakukan syuting yang clean gitu ya. Ya, nah sekarang hari Senin di weekdays pertama. Kalau Anda mau nonton video mobil-mobil yang favorit, silakan buka channelnya Fitra Positif, ada di channelnya Fitra. Nah, begini, positif negatif itu nggak ada pengaruhnya. Nggak ada pengaruhnya. Ini yang tidak favorit aja. Iya. Ya kan? Kita harus memilih dalam satu booth. Kita nggak bisa cuman bilang mobil kita suka, tapi ada mobil yang paling kita tidak suka juga. Ya harus semua memilih. Ya bukan untuk menjelekan, bukan untuk apa, tapi ini adalah opini pribadi kita masing-masing. Oke? Nah, kita mulai di booth pertama. Oke. Ke sana ya. Hall 10 ya? Iya, oke. Kita biasa teleportasi. Aduh, iya benar juga. Ini kalau masih kuat loncat. Nggak lihat beda berat badan, lihat video tahun lalu. 1, 2, 3. Nah, Hyundai, berisik banget. Ini lagi cek sound. Oke, kita gantian yang milihnya. Ya, kita gantian yang milih. Gantian. Oke, sekarang mobil yang tidak favorit di Hyundai. Tetap kami tuh nggak bisa jauh-jauh ya. Tetap nggak bisa jauh-jauh. Kami tetap nggak suka sama yang namanya kereta. Kereta itu kualitas pengendaraannya enak. Nyetirnya enak. Fiturnya lengkap. Dari depan keren. Tapi tetap belakangnya jelek. Ya tapi kan mobil nggak cuma dilihat dari belakangnya, tapi kan secara keseluruhan mobil ini enak. Semuanya indah, bagus, enak. Ini merusak segalanya. Merusak tapi kan segalanya. Ini cuma satu elemen om, lampu belakang itu. Nila setitik rusak susu sebelahnya. Sebelanga. Udah mobil ini. Ya. Ini mobil enak loh. Ini mobil enak, fiturnya lengkap. Tenaganya juga gede. Tenaganya cukup ya. Apa Bung Fitra? Bahkan ini tenaganya juga masih lebih gede daripada kompetitor. Ya. Oke, itu mobil ya. Ya. Kalau saya mobil yang paling saya tidak favorit di Hyundai adalah selamat untuk kereta. Kembali lagi saya pilih kereta. Ini mobil bagus, Om. Om, nyetirnya paling enak, tenaganya paling kuat. Gimana sih? Tadi. Ya, kenapa? Kenapa? Dua yang salah di mobil. Namanya. Ya, nama salah. Lampu belakang tuh kalau menurut saya bukan cuman desainnya jelek ya, tapi lebih ke estetik. Tidak ada kesinambungan desain antara depan dan belakang. Iya. Nggak nyambung gitu desainnya dan ini kayaknya bisa dimodifikasi. Ini tuh di cat putih juga. Tahu nggak kalau orang beli mobil yang benar, dia begitu kunci mobil, dia parkir di mall terus dia lihat lagi mobilnya gitu kan. Wah, keren. Ini juga gitu parkir, dia lihat belakang. Nah, makanya biasakan kalau punya kereta parkirnya mundur. Iya, biar depannya kelihatan. Kan depannya bagus. Iya. Oke, kita booth selanjutnya Mitsubishi. Tukar tempat ya, kita teleport aja. 1, 2, 3. Mitsubishi. Mitsubishi baru meluncurkan X-Force. X-Force keren sekali itu. Keren sekali. Nah, kita mau memilih mana yang paling tidak suka di booth ini. Saya dulu. Tadi Om Mobi. Oke. Mobil yang paling saya tidak suka di booth Mitsubishi adalah aneh nih pilihannya. Pajero Sport. Ya ampun. Kenapa? Ini mobil pertama kali keluar tuh 2016. Udah 7 tahun gak ganti model. Positif dong. Sejak 2016 masih keren. Enggak. Ini sebenarnya udah harus ganti model. Kedua, perilaku banyak oknum penggunanya. Jangan salahkan penggunanya. Mobilnya nggak salah Makanya apa-apa. tidak salahkan penggunanya, salahkan mobilnya. Jangan salahkan mobilnya, salahkan penggunanya. Emang bukan salah mobilnya, tapi karena kelakuan penggunanya, mau nggak mau, ini jadi mobil yang paling tidak akan saya pilih ketika ke Mitsubishi. Nggak gini, karena saya males dibilang di jalan, aduh nanti ada kesan arogannya gitu loh. Iya, ini gara-gara orang-orang arogan lebih memilih mobil yang tinggi, leather frame. Secara mobil ini bagus, di kelasnya nih secara mobil ini bagus, cuman benar-benar muak sama oknum ya, oknum pengguna yang pakai rotator,
otot, minta jalan arogan. Terus gitu udah gitu pakai plat-plat apa gitu. Iya, iya. Iya kan? Warna hitam. Nggak tahu beneran platnya apa enggak. Itu loh. Iya. Sekarang giliran kami. Oke. Sama adalah ini. Kenapa? Mitsubishi, cek dulu. Pajero Sport 4x2. Udah arogan 4x2. 4x2. Culun lu gitu. Ya kan? Lu arogan. Kalau mau arogan minimal 4x4. 4x4 kalau mau arogan. Lu jangan culun. Kalau saya pilih Ya kan? mau arogan masih pilih yang mahal lagi. Masih pilih yang mahal, masih punya duit. Ini udah 4x2 nyicil, arogan. Belum tentu nyicil loh yang arogan. Oh iya, Mungkin aja minjem atau itu mobil atau mobil temennya atau mobil dari instansinya. Iya, mobil kantor, mobil apa. Ya itulah. Nah, makanya kalau mau belagu sekalian gitu, jangan nggak boleh lah, nggak ada alasan apapun buat belagu, nggak ada belagu. Oke. Sekarang kita pindah ke booth selanjutnya. Nanti kalau ketuker, Om bayangin kalau kita kanan kiri ketuker, nanti nyampe sana kepalanya siapa, badannya siapa, kan nggak bagus. 1, 2, 3. Nah, Cherry. Mana yang paling kita tidak suka di sini? Oke, buat informasi, Omoda 5 EV ini belum dijual. Tapi kalaupun dijual, nggak mungkin ini mobil paling tidak favorit, nggak mungkin. Ini keren. Ya, dan ini mobil kami tunggu-tunggu sekali. Ya. Mobil yang paling kami tidak suka ini Tiggo 7 Pro. Om, Tiggo 7 Pro itu adalah alternatif kalau Omoda 5 ketinggian harganya. Tiggo 7 Pro ini pilihan Cherry yang paling terjangkau. Salah. Kalau Omoda 5 berasa ketinggian, cari mobil lain. Ya enggak. Nah, masih ke Cherry juga. Karena Tiggo 7 Pro ini dalamnya juga masih premium. Udah ngerasain belum? Udah. Iya, enggak kan? Enggak. Enak. Ya enakan Tiggo 8. Emang enakan Tiggo 8. Enakan Omoda 5. Ya, kan iya, yang paling nggak disukain di sini. Ya udah ini Tiggo 7 Pro. Ya, coba Bung Fitra apa? Oke. Kalau buat saya, balik, lihat aja, tungguin aja sini. Tungguin. Tadinya tuh saya mau Tiggo 8 Pro. Nah, tapi karena menurut saya ngapain beli Tiggo 8 Pro kalau ada Omoda 5? Beda fungsi Tapi dong. ternyata ini 7 seater. Lebih gede. Ya. Jadi, mobil yang paling saya tidak favorit balik Cherry ini. Enggak, siapa yang balik? Balik. Sebentar lagi balik. Mundur, tungguin aja sini. Orang mundur nggak balik ya. Tungguin aja. Iya. Enak. Cherry Tiggo 7 Pro. Ya. Iya, mukanya begini, yang enggak dong. Ya kan? Muka Omoda 5 keren. Nih. Itu, tapi nggak apa-apa. Ini loh, Om. Ini mobil 2, waktu baru nongol di Indonesia, ini breakthrough. Kami ngerasa ini adalah mobil Cina yang paling enak. Premium. Paling enak juga. Iya. Paling enak, paling ngerasa premium. Luar biasa. Dari mobil Cina yang paling nggak enak 20 tahun lalu. 20 tahun yang lalu. Tiba-tiba menjadi mobil Tiongkok yang paling enak. Cherry QQ dulu kita ingetnya kan? Iya. Mobil harus ingat, di sini APM-nya banyak sekali. Iya. Dan kita durasi udah kepanjangan nih. Oke. Kita harus lebih singkat. Ya, kita pindah ke booth berikutnya, Wuling. 1, 2, 3. Nah, Wuling. Apa yang paling kami tidak suka di sini? Ya, saya dulu yang milih. Aduh, kenapa sih? Karena gantian. Ya. Oke, ada Alves, produk baru, tapi yang paling baru ini Almas RS yang facelift. Ya. Dan dari semua produk di Wuling sudah jelas. Kan, Bung Fitra, ya, kami punya nyaman. Ginian, kami punya ini. Nyaman. Ya, sampai sekarang masih utuh, nggak rusak. Ya emang mobil seharusnya kalau paling kaki-kaki doang dikit. Kaki-kaki udah bunyi. Dikit. Ya, tapi keseluruhan mobilnya masih utuh, interior masih utuh. Harganya udah nggak 200-an, udah 300-an sekarang. Ini kan barunya, coba bekas. Ya bekasnya jatuh. Oke, satu dari bentuknya, walaupun sudah diberi sentuhan-sentuhan baru gitu ya, detail baru, facelift, tapi tetap bentuknya saya nggak suka. Mesinnya saya nggak suka. Turbonya tahu sendiri. Hemat banget. Nggak hemat. Nggak hemat. Ini mobil nggak hemat. Tenaganya juga pas-pasan, maksudnya di atas kertas gede gitu ya, tapi nggak kerasa. Ini interiornya lega. Interiornya ada rasa mewah. Tapi kalau dibandingin sama produk-produk Wuling yang baru-baru yang lebih segar, ya ini. Alah, nih lihat kami punya pilihan ya. Yang paling tidak disukai. Ini karena kami punya, kami miliki, kami nggak mau memilih. Oke, pasti aneh.
Itu nggak dijual, Om. Formonya dijual. Dijual, tapi kopi-kopi di belakangnya. Lah tuh ya nggak enggak, dijual. maksudnya gini loh. Ini Formonya, ngomongin formonya. Tapi Ini ini kan formo karoseri modifikasi. aja kopinya di belakang. ini kan mobil yang bisa menghasilkan uang. Oke, kalau Dia- Formo, ini mobil yang bisa menghasilkan Tahu uang. bisa, itu juga kalau direntalin menghasilkan uang. Semuanya bisa menghasilkan uang. Nggak sebanyak depresiasinya. Enggak lah, nggak mungkin, nggak mungkin. Tapi ini kan bisa menghasilkan, bisa bikin orang Tetap. jadi miliarder. Bung Fitra, kalau Bung Fitra datang ke sini mau beli wuling, ya, yang paling nggak dipilih ya ini. Kalau saya mau bisnis, ini yang pertama. Ya enggak, yang bilang mau bisnis siapa? Mau beli mobil Ini aja. kan macam-macam kebutuhan Enggak, orang. udah sah. Ya. Kita pindah ke bus berikutnya Oke. ke depan tuh. Suzuki. Jalan apa loncat? Jauh, males nih cuma Ya udah. ya 20 meter tuh lumayan loh. Yaudah. 1, 2, 3. Suzuki. Suzuki. Kita harus memilih salah satu. Mobil yang paling tidak disuka. Udah deh. Tadinya Baleno hatchback. Tapi Baleno luar biasa, sekarang perubahannya jadi salah satu yang paling ganteng. Iya, Dari salah satu yang paling jelek. gara-gara facelift aja loh. Hebat tuh faceliftnya Baleno, luar biasa. Nah makanya pilihan kami Tebak. selalu espresso. Espresso ini banyak dicela, Tapi laku. lumayan laris. Iya. Tapi kenapa dibeli? Karena bentuknya tuh unik. Ya dia macam kekekaran itu, ya ada Iya. tingginya, Dan dia ya kan kan? irit, Om. Irit sih, tapi matic-nya juga matic Ya manual. matic, tapi minimal matic. Enggak, AGS. Minimal matic. Enggak, udah nyetir ini belum? Di tol coba lari 100. Apa rasanya? Iya, goyang-goyang. Iya, nggak asik lah. Yaudah, ini mobil tidak favoritnya Mobi ya. Saya sebenarnya pengen banget mobil ini sebagai mobil paling tidak favorit. Kan Kenapa? punya. Kenapa? Ini mobil selalu dipajang sama Suzuki tanpa bisa Iya. menyediakan unitnya. Mungkin sekarang ready stock kali. Nggak yakin. Jangan-jangan ready stock, nggak ada salesnya. Tuh, nggak ada yang ngedateng, nggak ada yang deketin kalau kita deketin Jimny. Ya kita lagi ada di depan kamera. Ya, tapi memang secara mobil ini bagus, jadi nggak bisa saya pilih jadi mobil nggak favorit, jadi memang ini. Tapi dengan alasan yang berbeda. Apa alasannya? Udah pernah lihat mobil ini dari belakang belum sih? Tuh kan langsung ketawa. Artinya tahu kan? Katanya Ketinggian ini mobil. iya. Ya udah. Nggak Ini proporsional. nggak proporsional tapi anyway laku. Ya. Iya. Orang banyak suka juga dan Tapi nggak sering juga lihat di jalan. nggak sering tapi ada surprisingly Ada, dan tapi nggak sering. kalau dimodifikasi diganti ban yang gedean ala-ala rally gitu lucu juga. Oke, tapi dalam keadaan Lucu. standar, Masya Allah kalau dari belakang, ih ngeri kebalik deh tuh mobil depan. Iya memang makanya kalau punya espresso jangan ini loh, ngebut-ngebut. kayak jalan tuh jinjit Iya jalannya tuh. gini. Nah itu mobil-mobil yang paling kami tidak suka dari Suzuki. Sekarang kita pindah ke booth berikutnya, tuker tempat nanti kebalik. Satu, Targetnya kemana dulu? targetnya kita jangan MG. sampai ke MG apa Dev? MG. MG, oke. 1, 2, 2, 3. Nah, loh, kok bukan MG? DFSK. DFSK. Nggak bisa mengendalikan teleportasinya sendiri sih. Agak susah belokinnya. Oke, tadi dikasih tahu sama Rian, Hmm? karena sound device-nya Omobi ini udah teknologi kuno, kita tidak boleh membelakangi. Jadi kita harus ngadep kamera terus. Kita tuh pakai 3 loh ini. Ya. Oke, mobil yang paling kami tidak favorit. Tidak suka. Siapa duluan nih? Tadi siapa? Tadi di sana Omobi. Ya udah, sekarang Bung Fitra duluan. Oke ya. Sekarang saya yang Enggak, sekarang kami duluan. Omobi duluan ya? Iya. Ya udah. Sampai lupa urutannya. Heeh. Mobil cari duit lagi yang dipilih. Mobil yang bisa bikin orang jadi miliuner. Mobil ini ya kami tidak suka. Kami kalau ke dalam ke Gias yang paling tidak kami pilih di booth DFSK adalah ini. Baknya gede, mobil ini bisa untuk niaga, mobil ini bisa mengubah nasib seseorang. Gak gitu-gitu amat juga, tapi ini kan pilihan opini nih sendiri. Kalau kami ke booth DFSK, kami nggak akan milih ini. Saya akan milih ini kalau memang lagi butuh buat bisnis. Kalau kami nggak lagi butuh Menurut bisnis saya, buat logistik. Make sense ini. Sebentar, mobil. ini baru lihat ya sekarang. VIP. Ini LM, Glory LM. DFSK LM. DFSK LM. 2+2 loh. Tapi menarik nih, Udah, menarik. durasi. Nanti kelamaan. Baru lihat. Nanti kuotanya. Udah berapa hari di Gias kok baru lihat ini? Oke. Mobil yang saya paling tidak favorit di Gias
DFSK Glory Oh. 560. Ini sudah ketinggalan dibandingkan Nih kompetitor-kompetitornya. ya, yang bikin DFSK bisa berdiri tegak di Indonesia Iya. adalah ini, Tidak berdiri bersejarah. tegak, berdiri tapi tidak tegak. Apa yang bikin nggak tegak? Ya karena ini penjualannya juga tidak kokoh. Iya, ini menandai kemunculan DFSK. Tapi bukan ini yang bikin DFSK itu. Tapi berarti tetap ya ini bersejarah. Iya bersejarah, tapi ini sudah ketinggalan dan kompetitornya sudah mulai berbenah. Dia Ini suspensi belum. nyaman loh. Oke, nyaman. Mendingan beli Glory iAuto, tapi bukan Glory 560. Dan transmisinya, mesinnya juga Ya, ya nggak efisien dan ya nggak dynamic. belum aja. Belum. Belum. Iya, Ya, nanti ya. Nanti ya Oke. ganti model dulu Ki sana. Oke. Oke, kita pindah ke booth selanjutnya. MG. Apa sih gini? MG sana ya. Ya. 1, Ya, 2, 3. MG. Morris Garage MG. 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 Mobil yang paling saya tidak suka. Siapa duluan? Oh, Saya Indra ya. duluan. Oke, oke. Mobil yang saya paling tidak suka di MG adalah ini. Ya ampun. MG5 GT. Ini tuh keren. No, Keren. ini niru Mercy CLA Class bentuk bodinya. Lo orang yang nggak mampu beli CLA Ya punya enggak. pilihan. Enggak, maksudnya Iya, ini punya pilihan jadinya. bentuknya ke arah-arah CLA Class, tapi Hmm. nggak sebagus CLA Class juga jadinya. Dan proporsinya kelihatan agak aneh di jalan. Emang iya kurang gede bannya? Dibandingkan semua produk MG lainnya di sini, yang Ah. paling tidak akan saya beli adalah MG5 GT. Kapan lagi punya mirip CLA tapi harganya start from 347? Kapan lagi? Tinggal ganti logo Mercedes. Kayaknya CLA generasi pertama dapat segitu. Mendingan yang originalnya. Oke, sekarang pilihan kami. Oke, sama pasti. Paling murah di sini. Ya bukan masalah paling murah, tapi mobil ini cukup proper bentuknya. Murah, Bantingannya cukup nyaman. Bukan, murah. ini berapa harganya? Beda dikit sama MG5 GT. Cuman karena paling murah. Murah. Murah belum tentu jelek loh. Tetap murah. Masa alasannya cuma murah, alasan jangan Enggak, dangkal. gini loh. Ini keluar duit 315 juta. Sama yang didapatkannya, Bagus ya tuh layarnya bisa muter video coba. yang didapatkannya itu nggak seperti yang lainnya. Ini harga kepala 3 loh mobil. Jadi nggak. Ini paling enggak. Ya udah, itu mobil saya tidak favorit MG5 GT. Mobil Ini tidak CLA favorit lo MG7. keren lo. CLA-an. Loncat dulu. Main Oh iya, jalan. main jalan aja. Nyasar nih ke Sandung itu bahaya. Satu, Ntar kemana dulu tar kita? Daihatsu. kita Daihatsu. Ya. Satu, dua, tiga. Daihatsu. Hai. Halo, selamat siang. Tolong konsentrasi kerja dulu, maafin ya Mbak ya. Dia lagi kerja, suka terganggu konsentrasinya. Pilihan yang tidak disukai di Daihatsu. Oke, saya dulu. Mobil yang paling saya... Apa? Om, Apa? masih bisa lanjut video ini nggak? Bisa. Tanpa terganggu. Nanti Enggak habis terganggu. Habis kok. video terserah, tapi Nggak sekarang kita terganggu. selesai dulu. Sekarang siapa duluan yang milih? Tapi duluan. Oh, ya. Hah? Xenia? Yang bikin Avanza, Veloz semuanya Xenia. Iya. Oke. Tuh, mobil ini belum lama keluar, masih baru. Oke. Ya. Tapi begitu keluar masih belum bisa mengalahkan yang sudah sebelumnya keluar di kelasnya. Apa? LMPV, Expander. Ya oke, tapi kan Hah? Avanza-nya ngalahin. Apaan? Rasa nyetirnya. Oh, misalkan angka penjualan. Bukan, kita nggak mau Tapi penjualan. ini sudah membaik drastis dari sebelumnya. Jauh sekali membaik dari sebelumnya, tapi jadi front wheel drive ya. Tapi nggak bisa kalau dibandingin Daihatsu yang lain, ini bukan yang terburuk. Bukan tuh ini DNGA segala macam. Cuma sayangnya begitu keluar, aduh kalah, tetap masih enakan yang sebelumnya. Enggak, maksudnya ini menunjukkan Xenia juga ternyata dia berpindah dari roda belakang ke roda Dari depan itu fenomenal, bagus Terus habis gitu. itu posisi nyetirnya jadi lebih cuma enak. ada kesempatan seperti itu, kenapa masih belum bisa ngalahin yang existing King gitu loh? Ya udah, oke. Tanpa berpanjang lebar, kalau Anda pasti sudah bisa nebak produk yang paling saya tidak suka dari Daihatsu adalah Daihatsu Terios. Ya ampun, sekarang pilihan Terios, mana lagi? Terios sudah ketinggalan teknologinya.
rasa bantingannya yang paling tidak enak. Mitra. Dia keunggulannya cuman Ini ground rear wheel clearance drive. tinggi sama Rear rear wheel wheel drive. kan bisa. Sudah nggak ada lagi. Kan bisa. Nggak, itu nggak jadi alasan. Kan bisa. Ini udah lama loh ini mobil. Kan bisa Daihatsu keluarin yang baru tetap rear wheel drive dengan kualitas pengendaraan lebih baik. Iya, tapi kan dari semua ini kalau pilih salah satu yang rear wheel drive, ya ada sih. Grand Ada Max. kan? Cuma Grand Max nggak ada. Ini maksudnya, ayo dong. Ini Diperbarui kualitas lagi. pengendaraan ini tidak cocok untuk tahun 2023. Udah lewat. Nah, Padahal ini iya. nggak lama-lama amat loh. Rear wheel drive-nya nggak apa-apa, ground clearance tinggi nggak apa-apa, tapi rasa berkendaranya tolong diperbaiki. Oke, kita pindah ke booth selanjutnya. Oke. Neta. Dan ergonomis ya, tidak ergonomis. Semuanya salah ini mobil. 1, 2, 3. Neta hanya satu mobil yang dijual, yaitu Neta V. Yang lain-lain tuh nggak dijual, jadi kita nggak Padahal bisa selain milih. Neta V ini ada Neta U dan Neta S yang lebih bagus, Iya, tapi nggak berubah. nggak berubah. Andaikan semuanya dijual, tetap yang paling kami tidak suka di sini ya, Iya, V. V. Karena ini yang model yang paling basic, tapi ini akan Ya, terpaksa kompak sekarang. jadi sekarang dipilihnya adalah warna yang paling tidak favorit karena ada 3 warna. Ya, ada pink, biru, dan hijau Ya, ini. mobil yang paling tidak suka Pink. pink, sama. Selesai kan? Susah. Booth selanjutnya, nggak mau ngobrol dulu bentar. Nggak usah. Nanya-nanya produk. Nggak. 1, 2, 3. Volvo! Is back. Volvo seneng sekali loh. Iya. Ada jeda absen, lalu nongol lagi dan nongol dengan banyak pilihan langsung. Dan Volvo itu terkenal safety-nya. Sempat mati suri di Indonesia. Kami kuliah naik Volvo, 2 Masya kali Allah. naik Volvo. Jadi itu apa pas sekolah itu nggak naik kelas terus sampai akhirnya pas udah tua baru kuliah, makanya naik Volvo. Volvo itu mobil orang tua tadinya. Nggak, waktu itu gini, pilihan mobil bekas murah ya, yang masih mewah. Dan tua. Nggak tua. Maksudnya berjiwa tua. 740 turbo intercooler. 740 itu Volvo dengan 740 jiwa tertua. turbo Kalau intercooler. beli 850 240 tuh baru tua, 244 1. Lah 740 enggak, juga. Volvo 740 juga ya, GLE tapi Iya. kami turbo. Oke. Dari semua mobil keren di sini kami harus memilih satu. Ya, kami duluan. Mau mobil duluan? Iya dong. Kan Ya tadi udah. mau Mitra duluan. Oke. Ini. Loh, kenapa? Ini keren ya EV ya, cuma jual motor ya. 408 HP, all wheel drive, mobil listrik apa Mau lagi? gimana mau milih XC90? Cocok untuk keluarga, enak sekali mobilnya. Sini yang bikin kami nggak suka. Apa? Belakangnya mah Kami keren. nggak suka model kekupe-kupean ini. Ini SUV Ya. coupe. SUV coupe tuh dari Ini lebih keren bentuknya daripada yang XC40. Satu enggak basis. kerenan itu. Jadi kerenan itu. Boxy gitu belakangnya. Iya, box itu yang dibutuhkan, headroom. Ini headroomnya udah nyobain dalamnya. Ya, Masuk deh. kan kita duduk di depan. Iya, kan tetap Saya udah ada manusia belum di pernah belakang. nyoba mobil ini kan, saya nyobain ini di Swedia. Mbak Rati mau nyoba mobil ini juga loh, nanti mau minjem ya pokoknya. Ya, Minjem di mana? Di Indonesia. di Indonesia. Beda sama di Swedia. Swedia alamnya lebih. Nggak bisa ngerasain jalanan Indonesia. Ya nanti saya tinggal pinjam lagi ke Mbak Rati. Ini karena belakangnya saja, kami tidak cocok belakangnya itu dengan jadi coupe. keren bentuknya. Enggak dong, itu lebih keren. Lebih laki Ya itu. oke, kalau saya dari semua mobil keren yang ada di Volvo ini, kalau suruh pilih salah satu yang saya paling tidak suka, XC60. Ya. Ini plug-in hybrid Dia loh. plug-in hybrid. Bisa jalan jauh, nggak usah mikirin nge-charge. Ada EV dan plug-in hybrid. Iya. Saya jelas pilih EV. Ya. EV saya lebih. Ada 2 plug-in hybrid di sini. Ada XC90, ada XC60. Tapi Jelas saya pilih XC90. tapi bentuknya keren. Nggak sekeren XC90 sih. Enggak, keren, tetap keren. XC90 itu lebih berwibawa Kan Volvo ini- banget. Ya. Udah, Oke, oke. gitu. Kita pindah ke booth selanjutnya. Ke sebelah. Tapi di batasnya ada kacanya, nggak bisa jalan. Ya, jadi kita harus loncat. Nah, 1, 2, 3. Porsche. Oke, Tadi siapa dulu? kita harus memilih Porsche yang paling kita tidak suka. Bung Fitra duluan ya? Iya, sekarang saya duluan. Gimana cara milih Porsche yang tidak disukai? Gampang. Kalau di booth Porsche ini ada 6 mobil. Dari 6 mobil ini, yang Cayenne, paling saya paling Macan. tidak favorit ya pasti Macan. Ini SUV keren loh. Dan ini Macan yang biasa pula. Iya. Keren Jadi tapi. ini mobil yang paling tidak sporty di
ngebut Porsche ini? Enggak, tapi Ya, tidak semenggoda yang SUV lain. crossover itu udah tren baru sekarang. Ya. Mending sekarang SUV. Orang deh. nggak ada yang mau segede gitu, bukan nggak banyak semua orang mau segede gitu. Ya, Ini tapi kalau marketnya di antara luas. 6 mobil ini paling tidak favorit pasti Ini Macan. marketnya luas. Nih, yang paling Udah kami gitu, tidak suka. kita di Indonesia nyebutnya Macan, orang lain di luar Macan. Macan. Padahal ini aslinya dipakai dari kata-kata macan di Indonesia loh. Iya. Maksudnya Macan. Maksudnya macan Bukannya ngomongnya. Macan. Oke, paling kami tidak suka adalah Nah, Panamera. Oke, ini Panamera plug-in hybrid ya. Panamera tuh konsepnya keren loh. Oke, secara konsep keren. 4-seater, 4-seater, 4 individual seat. 4 individual seats ya. Jadi ini ada sedan coupe. Cuma ini dari generasi pertama sampai yang ini tetap nggak cocok ngelihat bentuk kesedanannya itu loh. Ada punuk belakangnya itu Kekupean. Kekupeannya tuh ketebelan. Iya, tapi Panamera ini banyak disukai orang, makanya sampai sekarang ada terus, nggak diberhentiin. Iya, sama ada Porsche. tetap ada yang beli, cuma kayak ikan paus. Tapi ini lebih Porsche daripada Macan. Macan adalah Porsche yang paling tidak Porsche. Audi Q5, Iya, Tiguan. iya. Makanya Iya, Ini tapi lebih bentuknya Porsche. ini. Nggak. Ini Porsche tuh breakthrough SUV small. Tuh. Udah, Ya, oke. kita langsung kebut berikutnya. Mazda. 1, 2, 3. Mazda. Mazda. Yang paling tidak suka Jin Baitai. Dan tujuan Baitai. utamanya kenapa nggak Mazda sampai yang itu paling penting buat tidak Mazda? disuka. Karena keamanan dan keselamatan berkendara itu utamanya pertama dari drivernya. Jadi drivernya itu nggak capek, itu akan semakin meningkatkan dari semua Mazda di sini. keselamatan selama di jalan. Ini sih ini enggak. Ini kami paling nggak suka. Sedan. Ini kayak gini. Sekarang sedan But- itu udah mulai terkikis. udah mulai mau punah nah, sama sedan ya hatchback kan. Kenapa kita nggak semangatin sedan? Enggak. Kalau bentuknya bagus, nggak apa-apa. Ini bentuknya agak kurang profesional. Depannya itu mau moncong hatchback dipakai sedan gitu, kayak aneh gitu loh. Proporsionalnya agak kurang. Ya oke, saya sependapat sama mobil di sini. Sedan juga. Sedan. Nah, iya. Oke, ini mobil sebagai hatchback enak dipakai, Heeh. tapi sebagai sedan Ma- bentuknya aneh. bentuknya aneh, jadi kayak ada tambahan pantat lagi di belakang gitu loh. Ya, tapi efisiensinya bagus. posisi Bagus, nggak ada yang setirnya salah itu bagus. dengan itu. Bentuknya aja. Oke, kita pindah ke booth. Sedih sebenarnya, karena saya tuh pengen sedan tuh rame lagi di Indonesia. Iya. Cuman yang lainnya lebih bagus daripada Mazda 2 sedan. Iya, oke. Kita pindah booth. Jangan jalan, sayang langkahnya. Warna gloss black dengan diameter Satu, yang sama ya, 18 dua, inch. Dan 3. ada interiornya. Berapa? Aduh. Jadi interiornya 1, itu 2, kita 3. menggunakan layar Lexus. Aduh, kenapa mesti milih-milih deh? Mobil begini gimana cara milihnya? LM nggak bisa dipilih karena belum Dan dijual. kalaupun bisa dipilih, kayaknya kita nggak mungkin milih LM sebagai Sebagai yang tidak favorit. suka ya. Oke, Bung Fitra duluan. dari semua mobil di sini, yang dipajang di sini, Oh no, Keren-keren semua apa? lagi. Ayo. ada Lexus LS Ya ampun, 500 H eksekutif. Ya ampun, ini legend banget ini. Oke, Dari sejak LS 400 legend LS itu. harganya terlalu konyol sendiri dibandingin pesaingnya. Berapa harganya? Berapa? 3,6 om. Ya udah, itu kan kelas dari 7 Lebih S mahal class. dari S-Class, jauh lebih mahal dari seri 7, lebih mahal dari i7. Ini hybrid kan? Iya, hybrid. Tapi kita juga tahu kualitas bandingan mobil ini juga nggak lebih enak dari S-Class. Secara teknologi fiturnya semua Iya. juga nggak lebih tinggi dari S-Class. Iya. Makanya LS yang tadinya tuh jadi salah satu yang terbaik di kelasnya gitu ya, dengan harga segini. Tapi kemewahannya dong. Kemewahan level yang No, kalau lihat hampir dalamnya sama sih, ya. mirip sama ES kemewahannya, cuman dia mesinnya lebih gede, dia spesial lebih gede. Kalau dibandingin BMW seri 7, apalagi seri 7 baru nanti, Oh ya beda Iya. karena udah ganti jadi generasi. ini posisinya agak sulit di kelas. Oke, kalau kami tetap Bukan saya membela mobil Ya, saya iya, membela mobil sendiri Bukan lah, ada membela pastilah. mobil saya. Pastilah. Ini Hmm? dengan harga lebih rendah dari BMW seri 5 dan lebih rendah daripada murahan maksudnya. bukan dari versi E-Class. Ini dapat rear seat yang paling baik, Tanggung. keiritan yang paling baik. Ketanggungan yang paling tanggung. Enggak tanggung. Tanggung lah. Dibanding seri 5, dibanding Gede-gede E-Class. amat enggak.
Dan harganya lebih murah, Om. Ini lega belakangnya, terus ada panel kontrol di tengah. Nggak segitu leganya. Ada Kan mobil rear Bung seat Fitra nggak begini deh, entertainment. bukannya? Begitu? Gini. Iya. Ini mobil aja, it's just a sedan itu aja. Mid-size Iya, sedan, that's it dah. 119 konsumsi bahan bakarnya. Ya mobil hybrid tentu irit. Jadi itu Kita ke Honda. 1, Dua. 2, 3. Nah, Toyota. Toyota. Banyak produk baru nih. Halo Pak. Banyak produk baru, ada Alphard. Pilih yang nggak suka, gampang banget dong. Pilih yang nggak suka dari Toyota. Tinggal dipilih yang murah gitu kan jadinya. Oh, mobil dulu. Lah, Mana emang mobil iya? yang paling tidak disuka? Ini duluan ya? Nggak mungkin dong. Nggak mungkin, masa kesini? Nggak mungkin lah Om. Toyota Agya. Saya pikir mau GR Corolla. Ini Agya, harganya. Hei, apa kabar? Hah? Lah, Oh di emang sini udah kenal? sekarang. Emang udah kenal? Kenal ya? Hei, apa kabar? Oke, kenapa? Harganya mahal bener. Iya yang RS, Iya. tapi kan ada yang LCGC-nya Ini kan murah. ngomongin mobil ini kan? Iya. Mahal loh. Iya, tapi Berapa? 250 tapi kan juta? Yang GR Sport. Iya, makanya ini mobilnya. Iya, tapi kan Apa? bentuknya agresif. Bentuknya agresif dan beberapa steering sama kaki-kakinya ada perbedaan sih. Tapi keren loh bentuknya dibandingin Keren. Agya yang sebelumnya, dan Agya akhirnya ada GR Sportnya yang Tetep aja non mahal LCGC. sekali. Sama orang bisa bilang, wah sorry, Agya gua bukan LCGC. Mahal sekali. Coba Bung Fitra apa? Oke, mobil yang saya paling tidak favorit di Toyota adalah bahkan ketidaknyamanan mobil ini Rear wheel drive. masih belum bisa membuat saya memilih ini sebagai mobil paling Rear tidak wheel favorit, drive. karena mobil paling tidak favorit Tetep dengan alasan yang sama seperti Pajero Sport. Iya 4x2. Iya. Saya nggak peduli 4x2, 4x4-nya, tapi ini yang salah ulang lagi ya. Yang salah orangnya. Tapi setiap kali ngelihat Fortuner itu kebayang ada rotator di sini, Iya. toet minta prioritas. Harusnya di dari jalan. pabrikan loh yang oke, di sini dikasih kawat-kawat gitu, Iya. jadi nggak bisa pakai rotator. Ini mobil Kayak bagus, Probo. bentuknya bagus. Satu juga udah lama nggak berganti Nggak ganti model. model. Ya. Tapi bener-bener kalau ke Toyota saya nggak akan beli ini karena saya nggak mau Terlihat arogan. arogannya itu loh. Walaupun banyak ya pemilik Fortuner yang tidak arogan, tapi sejumlah oknum itu benar-benar menjelekkan nama Pajero Sport. Tapi dan gini loh, Fortuner. sebenarnya yang arogan-arogan Fortuner Pajero Sport pada umumnya tuh 4x2. Iya. Tapi apa yang ada di pikiran mereka? Minta prioritas, minta hak orang lain. Minta hak orang lain, ngambil bahu jalan, Iya. semuanya deh. Orang-orang yang tidak berhak itu minta prioritas itu sama kayak maling lah. Iya, Maling kalau secara paksa lagi terang-terang, Nih ya. gua ambil ya hak lu. pakai strobo, nggak pakai plat dinas. Iya. Plat dinas yang dimaksud adalah bukan plat hitam atau plat putih, plat B, berapa gitu. Bahkan plat dinas pun gitu ya, pakai strobo, pakai hak jalan segala macam kalau memang ada emergency, ada urusan yang Iya, bukan cuma pengen cepet sampai tujuan. iya. Ini bahkan sebenarnya ini yang kami baca ya, strobo, rotator apapun, totot itu untuk kalau plat nomor plat B, mau belakangnya Z, ZRF apa segala macam tidak bisa. Yes. Ya, tidak boleh. Jangan kasih jalan ke mereka. Videoin kalau nggak sambil nyetir. Ya, kalau ada yang nggak benar, ya itu wajib dilakukan ya pokoknya. Kita mesti kita punya hak yang sama. Kita sangat tidak mendukung orang yang tidak berhak minta prioritas di jalan. Ya. Oke? Ngapain jalan? Ngapain jalan? 1, 2, 3. Honda, the power of dream. Kekuatan mimpi. Sama. Oke, mobil yang paling tidak disuka. Singkat aja langsung. Mobil dulu ya. Langsung udah tahu, terasa gitu loh. Oh, jadi yang Satya. Yang Satya? Yang paling tidak disuka. Ya. Tuh, yang Oke. paling lebih laku Satya kan daripada itu Iya, kan. yang Satya itu justru yang paling laku loh. Iya. Itu adalah mobil pilihan Mobi Ya. sebagai Honda yang paling tidak Ya. difavoritkan. Ya. Oke. Kalau saya CGC. ke dealer Honda, Honda yang mungkin paling tidak mungkin saya beli adalah Aduh, jauh di jalan-jalan ini. Honda HR-V RS.
Hah? HR-V RS Harganya kemahalan. turbo. Iya ya. Nggak perlu juga mesin tenaganya sebesar itu di sebuah HRV. Emang kenapa kalau bisa? Gara-gara HRV RS ini Hah? pakai 1500 turbo, mestinya ada trim RS di yang 1500 biasa, tapi jadi nggak ada. Karena RS-nya dipakein yang turbo. Tapi jadinya kemahalan. Kalau kami ya setengah miliar nih lebih. Ya, secara tampang kami lebih suka yang non RS dibanding yang RS lah ini. Sama, secara tampang juga. Terus dia pakai puzzle buat ini buat tirainya ya, repot. Tapi intinya kemahalan. Tapi ini turbo. Iya. Crossover kecil kalau turbo. Kalau saya mau yang bertenaga langsung CR-V. Mobil kecil turbo. Ini mungkin yang paling terakhir saya beli kalau saya ke dealer Honda. Oke. Jadi mendingan beli Brio Satya. Iya. Lebih value for money-nya lebih dapat. Aneh. Atau bisa pakai buat balap e-stop. Ayo, Bung Fitra punya? Nggak punya ya? Saya pakai Jazz. City. 1, 2, 3. Subaru. Wah, sekarang Subaru lengkap sekali line up-nya di sini. Ini udah semua Subaru yang dijual. Oh, ada lagi yang belum. Outback apa tuh? Ada yang Solterra yang listrik. Solterra. Terus habis itu ada Outback yang gedean kalau nggak salah. Ada beberapa model yang bukan model global nggak dijual di Indonesia. Ya. Oke. Saya harus milih Subaru yang paling tidak akan saya beli kalau misalnya ke dealer Subaru. Apa? Subaru yang paling saya tidak favorit adalah Subaru WRX. Ini Matic. kan punya, Tapi Matic. Ini yang paling tidak akan saya ambil. Walaupun mobil favorit saya WRX, tapi manual. logika. Oke. Orang tuh nyetir di Jakarta ya Matic. Manual tuh aku occasionally only. Cari Subaru yang lain, tapi kalau WRX ya penanti manual. Walaupun ini Matic-nya bagus ya. Ini Matic-nya bagus, tapi menurut saya WRX yaitu soul-nya di manual. Bukan di Matic. Apalagi CVT. Walaupun CVT-nya yang bagus. kenceng overnya. Nggak sembarangan CVT. Ini yang paling tidak akan saya pilih kalau ke Subaru. WRX bertransmisi Matic. Oke. Harus manual. Nggak, Matic udah bener. Oke, Om Mobi apa yang paling tidak suka? BRZ Matic. Kenapa? BRZ itu rear wheel drive. Oke. Mobil untuk ngedrift. Oke, ini bukan pure Subaru. Ya, bukan pure Subaru. Ini pure Subaru lah. Ini yang bikin Subaru. Ini udah gabungan Toyota ya. Iya, tapi tidak pure. Tidak pure. Maka Subaru tuh harusnya symmetrical all wheel drive tidak terjadi pada BRZ. Oke, ini spesialnya jadi rear wheel drive. Berarti bisa di drift gitu. Oke. Dan dia harganya lebih murah dari GR86. Lebih murah. Iya. Lebih murah. Tapi Matic kalau mau ngambil BRZ yang manual Buat lebih make apa? sense. Bisa buat ngedrift kalau pengen. Ya kan? Tapi Matic juga nggak apa-apa kalau buat mobil kayak begini. All wheel drive, symmetrical all wheel drive mendingan nggak Matic-nya apa-apa. aja juga udah bisa buat ngedrift, Om. Nggak seasik manual lah, beda lah. Ya udah. Oke. Oke. Sekarang kita pindah ke Agak jauh nih. sisi fokus. BMW. Biar organ-organ kita nggak ada yang ketuker. Oke. 1, 2, 3. Ini apaan? Ih. Kok bisa pindah sana? Makanya Kan loncatnya nggak benar tuh, jauh pindah hole soalnya. Harus agak berjarak, kita pindah deh tuh topi. BMW. BMW. Nah, ini selalu punya hole sendiri bersama dengan Mini. Ini enak sekali, nyaman di sini ya. Ini semua mobil bagus tuh. Kayak susah memilih yang tidak disukai, tapi kami dari awal sudah memutuskan mana yang tidak disukai di sini. Mana? BMW Art Car. Ini Dasar dijual. orang nggak ngerti seni, Om. Ini tuh
masalah tinggal selera kita aja suka atau tidak dengan Selera kami mengatakan kami tidak suka. Iya, tapi gimana juga ini art car ini hanya satu loh, se-Asia Tenggara tuh hanya satu. Iya, dan Indonesia mendapatkan satu. Anda kalau memang orang seni, Anda harus ambil ini. Ya enggak juga, orang seni yang sesuai. Kalau kita harus tahu siapa nama ininya, artisnya tuh Ada Jeff tulisannya, Koons ya? Jeff Koons. Jeff Koons. Jadi ini ada ceritanya. Mobil ini nggak cuma dilihat, bentuknya ada cerita, tapi memang mahal sekali harganya. Mahal sekali. Ya itu kan itu kita membeli karya seni, ini bukan membeli Iya. mobil, lebih ke arah karya seni. Coba Oke. emang Bu Fitra apa? Kalau saya, ini sebenarnya mungkin pilihan yang tidak populer, tapi nanti saya jelasin alasannya. Oh no, jangan itu dong. Aneh Mobil sekali. yang saya paling least favorite No, jangan ini. adalah BMW XM. No, why? Ini adalah BMW M pertama yang SUV. Oke. Ini mobil kencang. Ini mobil plug-in hybrid. Plug-in hybrid. Oke, dan ini adalah flagshipnya M. Ya, Dan di situ masalah. kenapa? Karena mobil ini disiapkan seperti flagshipnya M ketika BMW M1. Ya. BMW M1 bentuknya supercar. Mm. Dan sebenarnya yang kita harapkan dari Bentuknya flagshipnya supercar. M adalah supercar, bukan SUV. Bukan SUV. Nah, Ya. BMW memutuskan flagshipnya M adalah SUV karena mereka bilang bahwa SUV itu sedang menjadi tren di dunia. Tidak seharusnya M mengikuti tren. M yang men-setting tren. AMG punya supercar mereka. Mm-mm. AMG GT, ada AMG SLS. Ya. Yang Di mana BMW eksklusif. nggak punya tempat itu paling i8, BMW M tidak pernah punya supercar kecuali M1. M1. Nah, di Dan- M1 itu ceritanya nggak sukses itu loh. Iya, tidak Iya, sukses itu. iya. Tapi Trauma sebagai kali. flagship dia diingat terus M1. XM menurut saya kalau saya di divisi M dan saya bukan hanya memikirkan jualan gitu ya, tapi benar-benar Pakai hati. dari hati saya akan bikin sebuah supercar M, bukan super SUV. Nah, ini M. mungkin mau bikin M tapi pengen laku terjual banyak. Iya, Ini XM. mungkin. Iya. Padahal flagship seharusnya tidak memikirkan terjual banyak, tapi flagship adalah yang menentukan karakter dari M. Masa flagshipnya M SUV? Atau mungkin belum waktunya, nanti akan ada supercar yang kami keluar. berharap ada supercar, dan ini mahal sekali. Mahal sekali. Berapa harganya nih? 6. 6M ya kira-kira. Lupa lagi. Saking banyaknya tuh angka lupa. Saya suka mobil ini performanya, tapi saya nggak suka fakta bahwa ini adalah flagshipnya M. Oke. Ini kan bisa dipinjem kan? Bisa. Tunggu di channel kita. Oke. Nggak tahu siapa duluan. Jadi mobil paling tidak favorit kita adalah 2 mobil termahal di booth ini. booth. Tapi dengan alasannya masing-masing ya. Bukan karena kualitas mobilnya, tapi Bukan, lebih karena bukan. cerita di belakang. Cerita di belakangnya. Oke, kita pindah. Aduh, dekat banget Mini Om. Oke. 1, 2, 3. Enak nih. Nyaman. Udah Kita duduk. tiba-tiba camping. Di dalam Kenapa jadi Gias. camping gini ya? Mini. Boothnya Mini. Ayo. Kita istirahat dulu sebentar. Aduh. Langsung nih. Udah usia ya. Oke. Samu Mini. udah usia juga. Emang usianya berapa? Kita harus Sama pilih. usia juga. Kita harus pilih Mini yang paling kita tidak suka. Mini tuh semuanya Menarik Semuanya produknya. menarik. Oke, saya dulu tanpa berpanjang lebar, Mini yang saya paling tidak favorit di sini adalah pasti 5 door. Mini 5 door. Nah, kan? Mini hatchback sampai kapanpun tidak akan pantas pintunya lebih dari 3. Tapi ini secara fungsi bagus. Iya, secara fungsi kalau mau fungsi Countryman itu lebih cocok. Mini hatchback begitu dikasih pintunya 5, ciri khasnya hilang. Baca. Iya, apalagi John Cooper Works. Udah John Cooper Works pilih yang 5 pintu. John Cooper Works pilih yang 3 pintu dong. Ya enggak kan karena fungsi gitu loh. Nih kalau kamu Kalau ini mungkin poin yang pribadi saya, tapi kalau mini hatchback tidak akan pantas untuk 5 pintu. 5 door. memang paling logika sih itu sih. Sama. Nggak bisa memang. Nggak bisa. Ini tuh aneh banget. Nggak bisa. 5 door enggak yang Mau beli mini jet cewek. Hah? Udah mau ngeluarin uang buat beli mini jet cewek. Nggak mungkin pilih yang 5 pintu. Nggak mungkin, nggak mungkin.
nggak mungkin. Tapi ya sama ada yang beli juga pasti karena karena berani terus. Ya, tapi bukan kami. Dan ini tulisan John Cooper Works tapi S. Iya, karena ini Cooper bukan S John isinya. Cooper Ini Works. bukan John Cooper Works tapi pakai badge John Cooper Works. Oke, kita Oke. pindah dulu ke hall yang seberang jauhan. 1, 2, 3. Nah, Kia, bukan KN. KIA. 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 Oke. Mobil yang tidak disukai di sini ada susah. Oke, Semua mobil yang saya tidak bagus. sukai di sini Bentar, ada. Nek. Kami duluan dong. Oke. Kami udah Bang Fitra duluan. Adalah dari semuanya adalah keren. Susah milihnya, siapa ya? Kan Sonet Ini enak. yang bentuknya paling beda sendiri loh di kelasnya. Keren, ini paling keren di kelasnya. Secara Iya. bentuk. Terus harganya sedikit tinggi di kelasnya, tapi mendapatkan lebih. Oke. Tapi dia 7 seater. 7 seater, 7 seater. Cuma ya dari mau milih apa dari ini semua? Sonet Oke. enak, ini enak. Ya antara Sonet ini atau enak. Sonet sih. Cuma Kia kan tuh bingung. enak-enak mobilnya. Iya. Cuman kalau buat saya bukan Kia Carens yang paling tidak favorit. Apa? Kalau buat saya adalah Kia Seltos. Ya ampun, Seltos tuh turbo om, turbo. Iya turbo. Ini berturbo. Tapi dibandingkan pesaing di kelasnya bentuknya kurang menggugah. Tapi waktu ini belum ganti, belum facelift aja. Fiturnya- Akan ada faceliftnya nanti. Iya, sampai faceliftnya keluar kan. Iya. Ini bentuknya ya kurang menggugah gitu. Biasa aja, fiturnya juga nggak yang spesial amat gitu. Terus nggak ada yang gereng gitu loh di mobil ini. Iya. Sonet kita tahu. Ya Nah, enak di kelasnya. Sonet enak. Itu kan itu 1500 cc. Iya, tapi bentuknya unik. Dia di antaranya kelas Avanza sama Kijang. Setuju. Di unik. antaranya gitu Cuma yang dari unik. semua pilihannya Sonet ini masuk akal itu 1500 cc. Ya udah, ini pilihan saya. Kalau saya karena memang bentuknya paling biasa. Ya oke. Kita pindah ke booth selanjutnya Nissan. 1, 2. Nissan. Oh, Oke. ini ada sistem e-powernya nih. Iya, Terbuka ada sistem di e-powernya, dia Nissan. sudah ke elektrifikasi. Bahkan Nissan Leaf itu salah satu pionirnya mobil listrik yang dijual massal Oh iya juga. benar. Yang Betul. generasi sebelum ini. Ya, terus ini Teranya juga ganteng bentuknya. Oke, Bung Fitra. Oke, Apa? mobil yang paling tidak saya favoritkan di sini, maksudnya kemungkinan besar saya tidak akan beli kalau saya ke Nissan adalah Ketebak. yes, pasti udah ketebak, adalah Nissan Livina. Karena Ini sama kayak Expander loh. Iya. Expander enak, irit, nyaman, lega. mobil ini menggambarkan kemalasan Nissan untuk meneruskan Livina. Karena kan mereka tuh beraliansi gitu loh. Lebih parah lagi, Expandernya udah facelift, Nissannya belum. Livinanya enggak. Ya. Kenapa mesti pilih ini? Ya sekalian aja yang aslinya Expander. Ya. Oke. Kalau Jadi gitu ini yang saya paling tidak pilih kalau saya di booth Nissan. sama. Apalagi coba? Nissan Leaf Ada Nissan elektrik. Magnite kan kayak Datsun tapi dijadiin Nissan terakhir. Magna tuh enak loh. Iya, tapi lumayan. Oh, ini Magna juga tuh enak. Magna tuh kalau jadi Datsun lebih enak banget. Ini lebih enak dari Magnite. Enggak, ini tuh kayaknya gimana gitu. Ini kayak Expander diambil sama Nissan gitu loh. Padahal Ya. Livina itu kan dulu legendaris pertama kali Legend, keluar. dan bukan mobil nggak enak loh. Somehow nggak bisa diterusin sama Nissan. Iya, Ya. makanya. Oke. Gini, daripada kita loncat-loncat, ya, itu sebelah Ada Maxus. ada Maxus, tapi tapi hanya satu mobil. hanya satu mobil. Ini sudah ada reviewnya di Jalan Motomobil Ya, jadi kita tidak bisa mobil yang kami suka dan tidak suka sekaligus tidak jadi suka satu. sekaligus ini. Ya, Mm-mm. tidak ada pilihan lain. Maxus Niva 9. Lagi pula ini belum dijual di Indonesia. Ya, oke. Kita Mercedes-Benz. ke booth yang banyak mobilnya. Mercedes. 1, 2, 3. Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. Agak susah milih yang tidak disukai. Oke, tapi Ya. ya anyway kami harus memilih yang tidak disukai. Dan kami duluan sekarang yang tidak disukai Oke. di sini ya. Banyak pilihan-pilihan internal combustion dan EV di sini. Ini ada beberapa pilihan EV di depan. Kami sebenarnya pengen, cuma sebel sama ini. Lah, kenapa? Kami pengen nih EQB. EQB itu ini 7 seater Iya. elektrik Iya. ya, yang saat ini termurah. Oke. Tapi termurahnya itu hampir 1,7 M. Ya, tapi dia Mercedes-Benz. Dia 1,7 7 seater. M. Iya,
1,6. 6 sekian. Iya 1,6 sekian. Hampir 1,7. Tapi ini Mercedes-Benz Om. Toyota aja 1,3 M SUV 5 seaternya yang BZ4X. Hanya 5 orang. Iya. Nggak, ini belakangnya basa-basi doang sih. Ya, tapi kan anak tetap kecil aja bisa aja 7 orang tiga. gitu loh. Nggak mungkin Nggak. lah nggak suka EQB. Nggak, suka, kalau tapi nggak- sebel sama harganya. Jadi ya. EQE 1,5 miliar cuma bisa 5 orang. Iya, tapi makanya ini kami butuh, kami pengen, tapi kemahalan. 1,7. Enggak lah, masih oke Nggak, lah. nggak. Kia aja lebih mahal 7 seaternya. Oh iya, masuk Infinite. akal Kia, yang dapat kan banyak. Kalau ini mobilnya kecil, EQB, basis front wheel drive. Oke, kalau saya bukan ini. Hmm? Karena menurut saya jajaran listriknya Mercy ini menarik. Kalau saya yang paling tidak favorit di booth Mercedes-Benz adalah Mercedes Oh, AMG GLA 35. Buat apa? GLA, ini AMG loh, Iya ya, AMG-an. hampir AMG. Hampir AMG, bukan one man one engine. Iya, tapi ini GLA. Tapi jadi- lumayan, tenaganya 306. Hmm. Tapi kalau saya Kencang. mau mobil yang performance Formatic lagi, Mercedes-Benz, kan? saya pakai yang AMG A35 sedan, bukan yang GLA. Orang kalau memilih yang ada tinggi dikit ground clearance-nya, Ya, oke. lebih nyaman, pasti inilah. Tapi bentuknya nggak keren. Bentuknya baik-baik aja, GLA Tidak. biasa. Terlalu biasa bentuknya. GLA ini kapan ganti generasi lagi ya? Masih lama Ini ya? generasi baru. Ini baru ya? Iya, generasi baru. Jadi udah mesinnya kencang, mesinnya bagus, bentuk bodinya tidak menggugah. Mendingan saya kalau mau AMG 35, saya sedan. Hmm. Oke? Yaudah, kita lanjut ke Audi VW. Oke. 1, 2, 3. Audi. Aduh, gimana milih Audi coba yang tidak Oke. favorit susah. Saya dulu ya. Oh Oke, iya. di sini ada Q8, ada Q7, ada A8, RS4 Avan, A5 Coupe, A5 Sportback, ada Q5 juga, dan yang paling least favorite jelas pasti Audi Q3 Sportback. Ini adalah ini model keren loh. keren. Tapi ini model yang paling entry level di sini. Kemudian ini loh, kenapa sih mesti pakai 35 TFSI? Kesannya kayak mesin 3500 gitu ya tenaganya. Ya, satuannya beda kali. 1400 cc TFSI dan ya mobil ini yang paling least favorite kalau di booth Audi. Oke. Sayangnya kami juga sama. Kenapa? Kami tetap nggak suka SUV coupe. Bentuknya Aneh sih ngeliat keren loh, kepalanya tapi tuh bentuknya loh. keren loh. Bentuknya nggak, pantatnya nggak suka. Begitu. Oke. Dan yang lainnya emang menarik Audi. Mana coba? Ya ini yang paling biasa. Ya. Itu deket banget VW, nggak mau jalan aja. Nggak mau loncat. Oke. 1, 2, 3. VW, Volkswagen. Mana yang kami paling tidak favoritkan di antara 3 mobil ini? 4 mobil. Ada 4 All mobil. face pre-facelift, after facelift, Golf GTI, T-Cross. dan T-Cross. Ya T-Cross lah. Kenapa? Ya paling murah, udah paling jelek. Oke, saya akan tunjukkan kenapa pilihan Om Mobi salah. Kenapa? Om Mobi T-Cross. T-Cross ini bentuknya keren loh. Unik loh bentuknya. Iya, cuma kotak-kotak aja. Kalau saya di booth VW, yang nggak akan saya beli Apa? Tiguan Allspace. Ya, ini berguna banget mobil. Karena alasan yang simpel, sudah ada yang lebih baru. Sudah ada yang lebih baru, ngapain beli yang lama? Berarti harganya pasti lebih murah atau diskon. Iya, tapi kan kita dapat semuanya desain baru. Pasti lebih murah atau diskon, udah deh. Emang Om Mobi tipe orang yang kalau itu, oh udah ada model baru, model lamanya ada yang stok nggak sisa? Kalau enggak, aduh duit gue kurang beli ini. Yang Iya. ini berapa? Ya itu loh. Ya enggak. Ada pilihan orang. Ngapain pilih yang ini kalau udah ada yang itu? Dia masuk T-Cross lagi sih. Aneh. Ya udah. Booth berikutnya Citroen. Citroen. 1, 2, 3. Nah, Citroen. 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 Oke. Citroen ini kami Aduh, senang dia ya duluan kembali lagi. ke Indonesia. Dia duluan Dan produk-produknya langsung banyak sekarang. Tapi dari semua produk-produk yang menarik ini, kalau saya suruh pilih satu yang tidak saya favoritkan adalah ini. Citroen C3.
Kenapa? Karena ini yang paling basic. Iya. Masih manual. Ya. Udah ada C3 Aircross, ada Ya. E-C3 Electric. Yang lainnya lebih menggoda. C3 ini benar-benar paling entry levelnya dan Sayangnya nggak ada matic-nya. nggak ada matic-nya. Jadi ini yang paling tidak favorit. Ya. Citroen E-C3. Oke. Ikut-ikutan. Nggak, bukan ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Memang ini yang paling jelek, yang paling nggak dipilih itu ini di bus ini ya. Tapi E-C3 ini, wah elektrik bagus dengan harga yang di bawah 400 juta. Ada satu yang sebel banget ngeliatnya. Masih Tutup ada. tangkinya tuh masih ada. Bisa dibuka? Nggak bisa. Di Buat belakang apa dirokok kosong. Ini kosong. Sebel gitu liatnya. Ini body panel segini mau ya di apa kek? Ya udah C3 apa E-C3 ya? Citri tetap. Gara-gara ini elektrik kita selamatkan. Oke. Heran. Satu boot terakhir. Gila 2 langkah loh nih. 2 langkah ya tinggal ke situ, tapi nggak apa-apa lah. 1, 2, 2, 3. Di GWM. Great Wall Motor. Padahal jualnya mobil. Iya, iya The Great Wall tuh nama tempat kali ya, tembok Cina. By the way, dia pabriknya emang dekat sama tembok Cina gitu. Jadi Great Wall itu company gede banget, dia punya berapa anak usaha. Nah ini salah satunya tuh di otomotif. Dan dia memang lokasi pabriknya itu lebih dekat ke Great Wall-nya Cina Nggak. dibanding Indonesia. Bener. Walaupun aneh, Tapi benar. Oke, mobil ada Ora Hafal Tank. Karena gini, kita kalau mau bikin brand, googling dulu. Iya. Ya kan? Ora, itu apa? Ya mungkin bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Jawa gitu. Ora Hafal Tank. Oke. Dari 3 brand tersebut, yang paling tidak difavoritkan. Aduh, mau minum dulu lagi. Mana yang paling tidak favorit? Ya ini. Karena nggak mungkin milih Ora, nggak mungkin milih Tank. Iya. Oke. Jadi Ya, saya Hafal juga, Jolion. tapi agak beda. Kenapa? Jadi dia Ora tuh menarik sebagai mobil listrik. Tank Ya. menarik karena besarnya. Ya. Hafal memang yang paling nanggung di sini. Jadi Nanggung mungkin kali. yang paling tidak dipilih. Tapi lebih saya tidak pilih yang ini. Yang Nah hybrid. ini hybrid. Gini loh, gini. Hybrid. Hybrid itu teknologi canggih. Oke. Hah? Dan kita tahu hybrid terbaik di dunia itu sekarang punya Toyota. Ya karena dia udah Bahkan paling lama. pabrikan lain aja itu nggak ada yang sebaik Toyota. Ya. Gitu. Saya nggak akan invest lebih untuk ke sistem hybrid yang saya belum tahu proven apa enggak. Harus proven dulu. Wuling, Boleh apa? Wulingnya Almas hybrid. Ya. Saya juga nggak akan pilih. Nah, ya udah Gitu. Mitra ini. Jadi nggak ini apa-apa. saya hafal yang hybrid mungkin yang paling saya tidak favorit dari bootnya GW. Oke, Sampai ini proven. kita Sekarang pindah kita ke closing ke tempat tempat yang lebih terakhir. Oke. Closing. 1, 2, 3. Ah, akhirnya luar biasa loh nih Gias. Kita di booth Kia sekarang. Gede banget. Gede sekali, capek rasanya tuh jalan dari sana ke sana kayak berhari-hari. Banyak banget yang brand-brand ikut. Hah? Iya. Dan ini Gias paling keren. Kenapa? Banyak mobil-mobil baru, nggak kayak Gias kemarin-kemarin. Ini paling top. Gias dari sebelum-sebelumnya itu sudah selalu luar biasa mobil-mobil baru di launching, tapi yang sekarang mobil baru yang launchingnya jauh lebih banyak lagi. Iya, makanya. Benar-benar harus nonton Gias 2023. Ya, harus mumpung wajib. masih sisa beberapa hari. Iya. Ya. Nah, sekarang kita harus memilih dari segias raya ini, mobil mana yang kita paling tidak suka. Iya, yang istilahnya kalau kita mau ngebeli semua mobil di Gias ini, itu mobil terakhir yang kita beli. Yap. Oke. Om Fitra dulu. Oh, ini channelnya Om Mobi. Justru itu, save the best for last. Oke. Oke, dari semua mobil-mobil yang saya tidak suka dari tiap booth, kalau saya disuruh pilih yang paling saya tidak suka, yang paling tidak menggugah saya untuk membeli, Suzuki Espresso. Loh, itu tahun lalu juga, itu pilihan kami tahun lalu. Nah, ya, itu pilihan saya tahun ini. Oke. Karena yang lain sudah banyak improvement gitu. Saya nggak Espresso itu ada ini loh, ada perubahan loh. Ada perubahan minor. oh iya, maksudnya secara bentuk body itu mobil oke, cute.
tapi dipasangkan terlalu tinggi. Dipasangkan terlalu tinggi dengan Iya. dengan track terlalu dalam itu. Dan kecil juga, driving experience-nya juga nggak begitu menggugah gitu Iya. ya. Dan mestinya kalau di ukuran segitu, sebaiknya Suzuki kenapa nggak main listrik di mobil seukuran Iya, Espresso? makanya listriknya main 20-an kWh aja baterainya. Ya, Bisa. jadi itu mobil yang Ah. paling saya tidak pilih. Oke. Sebenarnya kalau dari segi Gias Raya itu juga pilihan kami sebenarnya. Tapi Oke, tapi ini khusus edisi ini ya. Dari tadi kita sudah menggarisbawahi mobil leather frame ya. Jadi dua mobil yang kami tidak suka di Gias ini adalah Pajero Sport dan itu Fortuner. kan tadi nggak dipilih. Dengar dulu, Pajero Sport kami pilih. Oke. Karena 4x2. Yang Fortuner, karena Bung Fitra udah milih Fortuner. Kami duluan sih kayak waktu itu. Tapi anyway, SUV leather frame Mobil itu 4x2. punya Fortuner loh. Udah dijual dan itu 4x4. Ini kami bicara yang 4x2. Oke? Pajero Sport Fortuner itu mobil yang bagus. Maksudnya dibandingin semua mobil, masa sih itu nggak dibeli? Setuju. Itu nggak kami itu nggak kami beli. Yang kami beli adalah yang 4x4. Oke. Pajero Sport 4x4, Fortuner 4x4. Ya pilih satu mobil dong, masa dua Nggak, mobil? Ini karena dua-duanya arogan di jalan. Kan nggak semuanya om. Nggak. Cuma beberapa oknum. Maksudnya Cuma beberapa oke oknum. lah itu menjadi yang tidak disuka di bootnya, tapi masa segias raya ini? Gias Raya, bukan Gias Raya ini sebenarnya ya espresso yang paling. Kalau logika espresso cuma ini buat pengingat lagi ya, apabila Anda arogan, coba pilih mobil lain, coba beli espresso. Bagus dong. Kalau kita arogan, Hmm? artinya mobil kita akan banyak tidak disuka orang. Ya, Semakin sedikit nanti yang beli, semakin eksklusif mobilnya. yang mana nih ngomong Pajero Sport sama Fortuner? Iya. nih? Makin menurunkan minat orang lain beli, jadi mobilnya nggak terlalu Nggak banyak. terlalu laku, terus akhirnya berhenti. Nggak gitu. Ya udah, Nggak jadi gitu. itu ya, Dan berarti. gini, biasanya orang-orang yang arogan itu nggak cukup kaya untuk beli yang 4x4 atau nggak cukup Kok pinter buat beli yang Itu 4x4. emang kaya beneran. Ya, oke kayak bener, tapi nggak cukup pinter untuk beli yang Soalnya 4x4. Orang kaya pun pasti tidak arogan, bisa aja udah kaya masih arogan juga. Ya mobilnya nggak itu, kalau kada kaya sih ya. Kami pilih Iya. mobil lain ya. Masih nanggung ya. Masih nanggung itu kayak tanggung. Oke. Belum tentu nyicil, cuma kayak tanggung. Oke. Anyway, itulah akhir video panjang ini. Terima kasih untuk menonton sampai detik ini. Iya, dan jangan lupa untuk video mobil-mobil yang kami suka, video yang vibes-nya positif, ada di channel Fitra Eri. Ya, nah makanya ini juga ide kami tadi bahwa naruh di thumbnail itu ada pesan penting di akhir video. Apa tuh? Nggak buat thumbnail aja, Ah. jadi clickbait. Apa? Nah itu ada pesan penting di akhir Ada video. pesan penting. Ingetin ya, thumbnailnya gitu ya. Pesannya apa? Ya itu tadi, arogan-arogan coba beli espresso. Oke, sip kalau gitu. Jangan lupa tekan tombol di ke atas dan subscribe channel Moto Mobil, Mobi, dan Mes Mobi apabila belum. Berikut dengan tombol loncengnya, share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Dan jangan lupa follow sosial media kami semua, termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita terbaru. Auto Driver juga ada berita-berita ya. oke. Instagram Fitra Eri. Instagram Fitra Eri, Channel channel Fitra Fitra Eri. Eri. Ingat, Itu dong. ada video yang disukai di Gias di Fitra Eri yang vibes-nya positif. Tapi kami juga memilih. Di sini walaupun vibes-nya negatif, dia bilang dia juga memilih. Oke? Oke. Ya. Ya, tapi di sini benar-benar ini murni pendapat kami berdua Ya, ya. pribadi. Pribadi Mungkin ya. Anda punya pendapat berbeda, silakan komentar di bawah. Menurut Anda di booth ini apa, booth ini apa, Dan silakan. kami tidak bermaksud menyinggung siapapun kecuali memang yang arogan. Tuh yang arogan, heran. Beli espresso. Oke, terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Terima kasih telah menonton.